Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa innahu maqasul kelakuan kama la yakhfa kaya barang ora samar apa isma ala kulli apa mukmin ing atas kabeh annal Qur'an wa Qur'an iku alladzi kang ya ja'alahu Allah Ta'ala jadikan Allah Ta'ala jadikan imaman. Jadikan Quran imam ya imam lah imam jinut lah jinut mergo nemplek ning ulama ya jadi imaman jadi falaisa al-Quran alladzi yuntaqu bil lisan wa innama huwa alladzi sabata fil janan sing ning gone ati lho sing qalbu al-Quran iku kena jinut. Lah waman huwa qalbu al-Quran. Saiki wis beda. Sing kiai ne ora hafal Quran, sampe do hafal Quran. Ila wusidal amru ila ghairi ahli bi fantaziris sa. Wallazi ja'ala Allah dadana Allah Quran didana imaman. Yuqtada bi jinnut apa bi Quran. Fi jami'i apa? Fi jami'i af'alihi ngono ya. Inggan sekabehane pira-pira penggaweane Quran wa aqwali. Lah saiki sing dadi af'al aqwat ning wong. Dadi tememplek ning gone wong. Lah wong dadi panutan. Iku kapan ijakono kaya ngono. Mulane wong alim iku kudu hafal Quran ngono mestine. Aku gak hafal. Malas tu bi alim. Allah yutadabi fi jami' af'alihi wa aqwalihi wa jami' apa majari hayati lan ing dalem apa jenis kabehane pira nggon makun uripe dadi panutan eko iki fardiyatan kawan perorangan wajtima'iyatan lan bangsa sosial baik itu sosial maupun perorangan tahu segala bizalika ngono ya bizalika ya tahaqqaq kelawat iki tidak bima'anil Quran rupane sing gawa Quran al ulama warasatul anbiya bihadza ya tahaqqaq mutasnyoto apa makna ittiba'ihi apa maknane anut Quran ngono ya makna ittiba'i ngono ya apa arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi anut Rasulullah Rasul atine Quran lakune Quran khuluquhu al-Quran lah saiki golek wong alim lah saiki wis gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kita akan sedikit memaparkan tentang karya beliau Mbah Maimun Zubair, yaitu kitab yang sudah populer di masyarakat khususnya para kalangan santri, yaitu kitab Al-Ulama Mujaddidun. Ini termasuk karya beliau Mbah Maimun Zubair. Nah, di dalam kitab itu di bab pertama menerangkan tentang beliau mengatakan berpegang pada Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi tulisan karya beliau berpegang pada Al-Quran dan Ahlul Bait bukan suatu yang samar lagi bagi seorang mukmin bahwa ajaran Al-Quran adalah pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipatuhi di segala aktivitas kehidupannya, baik digunakan untuk individual maupun di tengah-tengah sosial. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Mbah Mun itu pernah ngendikan bahwa di salah satu pengajian atau di manalah saya agak lupa, yang pasti ada beberapa ngendikan beliau yang mana di situ tujuannya untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang hafal Al-Quran
atau hafidul Quran. Di situ beliau mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu baik, hafal Al-Quran itu luar biasa, tapi yang sulit itu adalah berjalan seperti Al-Quran. Karena di era-era di zaman sekarang itu orang cari hafal Al-Quran itu banyak sekali, tapi kalau menguasai materi apa yang ada di dalam isi Al-Quran ini sulit sekali. Kalau kita gambarkan ngedikan beliau itu bahwa orang itu kalau bisa hafal Al-Quran juga bisa mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu sangat bagus sekali jika Al-Quran ini diamalkan di mana-mana. Artinya ketika kita punya problem, contohkan aja problem yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, pasti ada kehidupan sehari-hari itu pasti ada problem, maka kita harus juga kembali kepada Al-Quran. Nah, makanya di sini baik digunakan untuk individual maupun di tengah-tengah sosial. Artinya semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, apalagi di era-era seperti sekarang, orang kalau tidak paham rujukannya ya juga di Al-Quran, cuman kadang itu lewatnya media-media yang mana di situ belum jelas tentang sanad atau apalah. Karena sekarang itu di media-media khususnya di Google itu kita ngeklik apapun pasti di situ akan keluar apa yang kita inginkan. Nah, alangkah baiknya kita berpegangan pada sumber-sumber yang jelas, yaitu Al-Quran, dan di situ Al-Quran dan di situ diteruskan oleh beberapa ulama-ulama. Artinya Al-Quran itu tidak hanya kita memahami secara letterlek aja, artinya pasti ada tafsir-tafsir yang lebih jelas tentang tentang hubungannya Al-Quran. Karena orang ketika fokus pada Al-Quran saja dan dia tidak mengetahui tafsir-tafsirnya itu, ya nanti kebanyakan di situ akan rancau ke depannya. Artinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi beliau Mbah Mun itu luar biasa, tidak hanya memahami tafsir, juga beliaunya itu paham asbabun nuzulnya Al-Quran. Nah, ini asbabun nuzul ini yang paling sulit, bukan sembarang orang bisa mengetahui tentang apa itu asbabun nuzul. Jadi saya kira ini berpegang pada Al-Quran ini, beliaunya pancen awal-awal ini ya harus berpegang pada Al-Quran, apalagi Ahlul Bait. Nah, seperti itu. Karena hanya dengan mengikuti Al-Quran seorang mukmin dapat meneladani kehidupan Rasulullah SAW yang terkonsep dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya ajaran yang dibawakan Rasul kepadamu maka ambillah, dan ajaran yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Artinya kita ya tetap berpegangan Al-Quran, ya. Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, walaupun toh pahit rasanya ya harus tetap kita tinggalkan. Tapi kalau diperintahkan walaupun toh di situ berat rasanya, ya harus kita kerjakan. Seperti perintah-perintah kita seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat, puasa, haji bagi orang yang mampu. Nah, istitok bahasanya mampu. Mampu ini konsepnya entah ulama beda-beda, ada yang mengatakan seperti itu. Intinya istitok, mampu. Entah fisafarnya perjalanan untuk menuju ke Mekah, bahkan di Mekahnya juga harus mampu, yang di rumah juga harus tercukupi dan sebagainya. Nah, itu konsep-konsep Al-Quran bahwa
Jadi eh, eh, ketika sudah diperintahkan ya harus kita kerjakan. Sesungguhnya Al-Quran sebagaimana dapat dibaca dengan lisan dan didengarkan dengan telinga, juga dapat tertanam di lubuk hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara para hambanya orang-orang yang Dia genapkan cahaya Al-Quran di zahir batin mereka. Mereka lah para ulama yang disebut dengan khawasul khawas, atau bisa diartikan pilihan di atas pilihan. Jadi istimewa, bukan sembarang orang ya, istimewa. Yang namanya istimewa ya tidak sembarang orang bisa menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Yaitu golongan yang seluruh perbuatan, perkataan dan kepribadian mereka sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya, seperti yang saya katakan di depan bahwa Mbah Mun itu pernah ngendikan banyak orang yang hafal Al-Quran, bahkan di era sekarang itu mencari orang yang hafal Quran banyak sekali, tapi orang-orang yang berjalan seperti Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran ini sangat sedikit sekali. Sungguh mereka inilah yang sebenarnya paling berhak diikuti dan diketahui umat ini. Artinya ya orang-orang yang berjalan seperti Al-Quran, mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Mayoritas dari mereka adalah cucu keturunan Rasulullah SAW. Nah, khitab atau tujuannya orang-orang yang menguasai atau berjalan seperti Al-Quran itu ya cucu-cucu Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Ahlul Bait lah, Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Kalau kita bicara Ahlul Bait itu, insyaallah ya, ini kesaksian para santri bahwa beliau Mbah Mun itu ketika ada Ahlul Bait yang datang atau sowan kepada beliau itu pasti dimuliakan. Tidak ada yang tidak dimuliakan. Tidak memilih Ahlul Bait yang kayak apapun. Semua Ahlul Bait yang sowan kepada beliau Mbah Mun itu pasti dimuliakan oleh beliau Mbah Maimun Zubair, karena Mbah Mun itu sangat takdim sekali kepada Ahlul Bait. Baik di situ Ahlul Bait yang alim, Ahlul Bait yang biasa, bahkan Ahlul Bait yang ya mohon maaf yang bisa dikatakan Ahlul Bait di situ ya mohon maaf ya bahasanya itu agak nakal lah, bahasa katanya agak nakal ya. Itu beliaunya tetap hormat kepada Ahlul Bait tersebut. Makanya di sini beliau menulis mayoritas dari mereka adalah cucu keturunan Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini yaitu yang meneruskan adalah siapa? Cucu-cucu Rasulullah SAW. Apalagi Ahlul Bait di Indonesia itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kita khidmah kepada Ahlul Bait kalau di Indonesia gampang. Justru yang repot itu kita mau khidmah kepada Ahlul Bait tapi di luar Indonesia, kayak di negara-negara yang mayoritasnya itu adalah non muslim. Nah, ini kita cari Ahlul Bait ini sangat sedikit, maka susah sekali ya. Maka alangkah baiknya di era-era di khususnya Indonesia ini, karena kita banyak Ahlul Bait, bahkan setiap daerah-daerah ya, setiap kabupaten, perkampungan itu banyak Ahlul Bait atau keturunan Kanjeng Nabi. Monggo langkah baiknya kita berkhidmah kepada beliau, setidaknya kita minta petunjuk kepada beliau biar kita itu enak, kehidupan kita itu jalan, artinya jalan mengikuti alurnya Al-Quran yang sekarang ini yang memegang yang paling kokoh adalah Ahlul Bait, yaitu cucu Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam sabda beliau, ya ayuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu
kitaballahi wa itrati ahli baiti. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian pedoman yang bila kalian amalkan, niscaya kalian tidak akan jatuh dalam kesesatan, yaitu kitab Allah Al-Quran dan para keturunanku. Yaitu apa? Sesungguhnya mereka telah membaca Al-Quran dengan lisan dan mendengar dengan telinga, sebagaimana mereka menghidupkan Al-Quran di dalam hati dan seluruh jiwa raga. Jadi intinya ya, Ahlul Bait itu rata-rata mayoritas berjalan seperti Al-Quran. Artinya ya Al-Quran Al-Quran larang ya tidak mengerjakan, Al-Quran merintah ya pasti dikerjakan. Adapun ada beberapa Ahlul Bait yang kurang mengenakkan, yaitu wallahu alam ya, kita nggak tahu. Yang pasti kita sebagai santri-santri beliau Mbah Maimun yang mengikuti aja alur beliau, artinya beliau ta'zim, hormat kepada seluruh Ahlul Bait, ya kita ikut aja. Apa sulitnya ikut? Yang penting ikut itu paling enak daripada tidak ikut. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.